Karena kadang hidup seseorang berubah bukan karena rencana, tapi karena perasaan yang datang tanpa permisi. Ani, wanita berusia 36 tahun dengan rumah tangga yang tampak baik-baik saja, tiba-tiba dihadapkan pada godaan yang tak pernah ia bayangkan. Seorang pejabat di kantornya, tenang, perhatian, dan selalu hadir pada saat Ani merasa paling lelah. Di titik ketika Ani mulai kehilangan dirinya sendiri, ia justru menemukan kenyamanan dari seseorang yang seharusnya tidak ia dekati. Dan dari situlah, semuanya mulai rumit. Ani menjalani hidup yang bagi banyak orang tampak biasa saja. Ia berusia 36 tahun, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor pemerintahan, dan bersuami selama lebih dari 10 tahun. Namun belakangan ini, rumah tangganya terasa hambar. Suaminya sibuk bekerja, pulang larut hampir setiap hari, dan jarang sekali memperhatikan keluhan Ani. Mereka masih tinggal serumah, tapi rasanya seperti dua orang asing yang hanya berbagi dinding yang sama. Di kantor, Ani dikenal sebagai pekerja yang rapi dan tidak banyak bicara. Tetapi suatu hari, segalanya berubah ketika seorang pejabat baru datang. Namanya tidak perlu disebut, tapi ia memiliki wibawa yang tenang dan cara berbicara yang membuat siapapun merasa dihargai. Ani awalnya hanya berhubungan dengannya karena pekerjaan. Namun perlahan, perhatian-perhatiannya terasa berbeda. Ia sering menanyakan apakah Ani sudah makan, memuji pekerjaannya, atau sekadar menatap dengan penuh penghargaan. Sesuatu yang Ani sudah lama tidak rasakan dari suaminya sendiri. Hari-hari berikutnya, mereka mulai berbicara lebih sering. Awalnya tentang pekerjaan, kemudian tentang hal-hal kecil yang Ani simpan sendiri selama ini. Ia bercerita tentang kejenuhannya, tentang rasa lelah yang sulit ia bagi kepada siapapun. Dan pejabat itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Suatu sore, saat kantor mulai sepi, ia memanggil Ani ke ruangannya untuk membahas laporan. Namun percakapan itu berakhir dengan kalimat yang membuat hati Ani bergetar. "Ani, kamu terlihat lelah belakangan ini. Kamu berhak didengarkan." Kalimat itu sederhana, tapi membuat Ani merasa dipahami. Perasaan yang sudah bertahun-tahun tidak ia dapatkan. Tanpa ia sadari, perhatian itu mulai membuka celah besar dalam hatinya. Celah yang seharusnya tidak ia biarkan terbuka. Namun Ani tidak bisa mengontrol bagaimana perasaannya mulai bergerak pelan ke arah yang berbahaya. Ani mulai datang ke kantor dengan perasaan campur aduk. Ia tahu kedekatannya dengan pejabat itu tidak wajar, tetapi setiap kali melihatnya, Ani merasa ada tempat aman yang selama ini tidak pernah ia miliki. Suaminya semakin sibuk, dan jarak di rumah semakin melebar. Kadang, mereka bisa melewati satu hari penuh, tanpa berbicara lebih dari 2 kalimat. Suatu hari, pekerjaan Ani menumpuk hingga ia harus lembur sendirian. Hanya ada cahaya redup dari sudut ruangan ketika langkah seseorang mendekat. Pejabat itu muncul sambil membawa 2 gelas minuman hangat. "Kamu kerja sendirian, jangan terlalu memaksakan," katanya sambil meletakkan gelas di mejanya. Ani terdiam, merasa diperhatikan dengan cara yang ia rindukan. Malam itu, mereka berbicara tentang banyak hal, dan untuk pertama kalinya Ani merasa hatinya terbuka tanpa ia tahan. Ia bercerita tentang kesepian dalam pernikahannya, bukan untuk mengeluh, tapi karena beban itu sudah terlalu lama ia pikul sendiri. Pejabat itu tidak menyela, hanya menatap dengan penuh empati. Namun menjelang pulang, situasi berubah. Mereka berjalan menuju parkiran, dan hening di antara mereka terasa berbeda. Hening yang membuat Ani sadar bahwa ia berdiri di batas yang sangat tipis. "Ani, kamu berhak bahagia," ucap pria itu pelan. Ani tidak menjawab. Kata-kata itu seperti angin yang membuat hatinya goyah. Ia tahu ia seharusnya menjauh, tetapi langkahnya justru berhenti lebih dekat. Dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka terasa sunyi, membiarkan perasaan yang terlarang itu tumbuh sedikit lebih jauh dari yang seharusnya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah tanpa perlu dideklarasikan. Ani mulai menerima pesan-pesan singkat yang menenangkan, sekadar menanyakan apakah ia sudah makan atau apakah ia merasa baik hari itu. Perhatian kecil itu membuat Ani merasa kembali menjadi manusia, bukan sekadar pelengkap rumah yang sepi. Namun semakin dekat mereka, semakin besar pula rasa bersalah di hati Ani. Setiap kali suaminya pulang larut, Ani justru merasa tidak lagi mampu menebak siapa yang salah dan siapa yang tersakiti. Ia mulai mempertanyakan pernikahannya. Apakah ia masih berjuang, atau sebenarnya sudah lama menyerah tanpa sadar? Suatu pagi,
pria itu meminta Ani menemani inspeksi singkat ke salah satu lokasi kerja. Perjalanan itu tidak lama, tetapi kebersamaan di dalam mobil membuat suasana menjadi sulit ditebak. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian yang tidak pernah Ani ceritakan kepada siapapun. "Kalau saja keadaanmu berbeda, mungkin semuanya akan lebih mudah," ucapnya tiba-tiba. Ani menunduk. Kalimat itu seperti mengungkapkan apa yang sudah lama mereka pendam. Dalam perjalanan pulang, mendung turun dan hujan deras mengguyur jalan. Mereka terjebak di pinggir jalan selama beberapa menit. Di dalam mobil yang hening, Ani merasakan jarak di antara mereka semakin tipis. Dan di titik itu, ia sadar bahwa perasaan mereka sudah melewati batas yang tidak bisa ia tarik kembali. Ketika hujan mereda, pria itu menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu yang berat. "Ani, kalau aku bilang aku menyukaimu, apakah itu membuat keadaan semakin sulit?" Ani tidak bisa menjawab. Namun diamnya adalah jawaban yang tidak bisa ia sembunyikan, dan hujan yang baru saja berhenti terasa seperti tanda bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Konflik yang Ani takuti akhirnya tiba. Suaminya mulai curiga ketika melihat Ani sering memegang ponsel sambil tersenyum kecil. Pertengkaran demi pertengkaran muncul, dan Ani merasa terpojok. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi ia juga tidak bisa memungkiri bahwa hatinya telah berpindah. Pejabat itu melihat Ani semakin tertekan, mulai menjaga jarak. "Aku tidak mau kamu hancur karena aku," katanya suatu sore di kantor yang sepi. Ani terdiam lama, merasakan kenyataan pahit bahwa hubungan ini tidak bisa diteruskan tanpa merusak hidup mereka berdua. Malam itu, Ani memutuskan berbicara dengan suaminya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka duduk berhadapan dan membuka luka yang selama ini mereka sembunyikan. Ani mengakui bahwa ia merasa kesepian, merasa tidak didengar, dan merasa kehilangan dirinya sendiri. Suaminya tidak menyela. Ia hanya menatap kosong, menyadari bahwa kelalaiannya telah membawa mereka ke titik ini. Hubungan Ani dan pejabat itu akhirnya berakhir dengan keputusan yang berat, tetapi bijak. Tidak ada drama besar, tidak ada kejar-kejaran, hanya dua hati yang memilih untuk berhenti sebelum semua menjadi lebih buruk. Ani memulai hidup barunya perlahan. Ia memperbaiki dirinya, memperbaiki rumah tangganya sedikit demi sedikit. Ia belajar bahwa ketulusan tidak boleh diberikan di tempat yang salah, dan perhatian yang hangat tidak selalu berarti masa depan. Dalam hidup, godaan bisa datang dalam berbagai bentuk, perhatian, kenyamanan, atau sekadar seseorang yang membuat kita merasa berarti. Namun kebahagiaan sejati tidak pernah dibangun dari sesuatu yang melukai orang lain. Ketika hati mulai goyah, berhentilah sejenak dan lihat lebih dalam. Apakah perasaan itu membawa kebaikan, atau justru membuat kita kehilangan diri sendiri? Kesetiaan bukan hanya tentang tidak berkhianat, tetapi tentang menjaga batas, menjaga hati, dan tetap memilih jalan yang benar meski sulit. Karena pada akhirnya, rumah tangga yang kuat bukan datang dari hubungan yang sempurna, tetapi dari dua orang yang terus berusaha memahami dan tidak menyerah satu sama lain. Jagalah hatimu. Jangan biarkan sesaat menghancurkan sesuatu yang berharga.